You are now live. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Salam sehat. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Selamat mulai memasuki bulan Mei, bulan yang penuh banyak dengan cerita. Tahu nggak sih katanya kenapa bulan Mei itu disebut sebagai bulan Maria? Karena banyak orang waktu itu tuh merayakan bahwa bulan Mei itu kan sudah mulai masuk bulan musim semi ya. Nah, ketika mulai masuk musim semi itu selalu dikaitkan dengan keibuan, motherhood dan lain sebagainya. Akhirnya hal yang seperti itu digunakan oleh gereja sebagai bulan yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Jadi begitu ceritanya mengapa bulan Mei disebut atau dipersembahkan oleh gereja menjadi bulan Maria, karena yaitu tadi ada kaitannya dengan motherhood karena musim semi. Begitu. Oke. Kita malam hari ini mau berbicara tentang puisi. Banyak tuh ya dari followers-followersku tercinta, 4 orang yang sudah menonton. Banyak yang bertanya, ih Frater kenapa sih kok suka bikin puisi? Atau kadang, oh Frater kok kadang postingan-postingannya itu eh, nancep di hati, jelek di hati dengan kata-kata puisinya. Nah, kita mau bahas itu malam hari ini. Nah, malam hari ini tuh sebenarnya nggak akan saya sendiri yang ngomong ya. Karena kalau saya ngomong sendiri itu rasanya kurang jos gitu ya. Jadi akan ada partner, partner sparring, seorang penulis yang apa ya disebutnya ya, yang sudah melanglang buana kemana-mana tulisannya, dimulai dari ya judul novelnya mulai dari ada Renjana, ada Berajat, lalu ya banyak lah, ada Nina and the Troublemaker dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Anjar? Ya kita nunggu dulu ya Mbak Anjarnya ini udah ikutan atau belum ya. Karena for your information ya FYI, aku tuh berapa kali nulis itu juga banyak konsultasi sama Mbak Anjar. Mbak gimana sih bisa nulis yang baik? Mbak gimana sih kalau nulis itu bisa lancar? Atau Mbak gimana sih memulai suatu tulisan? Nah, kita nunggu Mbak Anjarnya. Kita lihat dulu nih Mbak Anjarnya udah muncul belum? Oh udah. Kita panggil. Uy, Mbak Anjar. Halo, selamat malam Mbak Anjar. Coba ya. Kenapa kita hitam-hitam ya? Kita nggak janjian loh. Iya. Tadi udah mau warna-warni sebenarnya. Cuman takutnya kamu kalah saing sama aku gitu. Jadi kita Sombong ganti. amat. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Ya, ya semoga harus sehat. Tadi sempat stres nungguin kamu. Tuh kamu ya. Iya aku ditungguin loh. Ya Lihat ampun. dong. Emang coba sekali-sekali kan ditungguin. Biasanya kan kamu nungguin kan. Nah, sekarang Oh kita iya biasanya gue yang nungguin sih. Terus sekarang gue yang ditungguin. Bentar nih Mbak, gue mau ngepin komen dulu berbicara tentang puisi ya. Biar masih. para penonton kita ini tahu gitu kita mau ngomongnya kemana gitu. Emang mau kemana? Ke Lembang? Boleh, mau main ke Lembang. sini boleh. Gue tunggu loh. Di sini banyak ada sate Karmel yang biasanya dicari orang, sate kelincinya, ada bakso, ada macam-macam lah. Aduh, aduh, pengen, aduh. Ke sini. Mereka meskipun Pengen. puasa gini juga tetap tetap buka. Oh ya, Itu buka mereka kenapa? dari pagi. Kan di sini misa pagi tuh 6:30. Nah, gue tuh kalau Hmm. jam 6, 6:15 mau jalan ke kapel tuh mereka sudah siap-siap. Enak banget, ya ampun. Mau ah, Enak. kapan-kapan ya. Jadi mau misa pagi tuh, waduh, menghirup aroma sate kan, kuah Kenyang ya. baso, Kenyang. gitu. Memang daya tariknya tuh salah satunya di sini begitu, Mbak.
Baiklah, nanti kamu traktir aku ya. Oh, Tadi ngomongin apa ya? siap. Ngomongin apa tadi? Berbicara tentang puisi, Mbak. Edan. Gue tuh ada puisi Gimana bagus, puisimu? Mbak. Edan, coba. Yang di poster ya, Mbak ya, yang di poster ya. Boleh, boleh. Karena puisi yang gue buat ini tuh kan memang baru ya, sekitar Maret lah, 18 Maret gitu. Dan Weh, viral kan, ya bagi asik, yang ngikutin sih viral. Karena disangka guanya galau. asik. Disangka ini, oh ini pasti dari Frater buat cewek lah ya. Seseorang, Edan. Ya nggak apa-apa, gue mah GR dianggap begitu tuh nggak apa-apa. Gue kan cewek. Oh iya ya Mbak ya, tapi gue juga milihnya yang lebih muda dari gue Mbak. Gue 20, jangan lupa lo. Oh. Berapa tahun yang lalu Mbak? Gemas-gemas rencana, nggak apa-apa. Ngaku segitu aja. Kalau dia udah Nih, nongol baru ngaku yang bener. Oke, sok. gue tuh selama ini tuh memang baca-baca buku puisi gitu kan ya Mbak. Nah ini nih ada yang bertanya nih, boleh minta ajarin nggak Frater gimana cara nulis puisi? Nah ini buat ini berbagi ya kan, soalnya menurut bionya Mbak Anjar itu kan menulis itu berbagi kan ya, dahsyat sekali. Nah aku tuh, Ada yang nongol. Iya terus. weh Aduh, Mas Rafael, halo Mas Rafael. udah terusin. Lu yang GR Nah dah. aku tuh aku tertarik dengan puisi itu kan mulai dari masa SMA dulu Mbak. Karena aku menyadari meskipun aku di seminari waktu itu, aku termasuk orang yang apa ya, minder mungkin ya, minder, pendiam, kurang kurang terlihat lah ya. Nah, gue tuh cari apa yang biar bisa orang tuh ngelihat bahwa ada gue di situ. Sampai mungkin gue tuh melihat bahwa meskipun di seminari sekelas itu hanya 20 orang, kayaknya ada nggak ada gue tuh sama aja gitu loh. Nah, Oh gitu. Oke, oke, oke. karena kan Seminarinya dulu di mana? Bilang kok. oh dulu di Mertoyudan waktu zaman SMA gue di Mertoyudan. Nah Terus. gitu akhirnya ya udahlah gue baca-baca pertama tuh puisinya almarhum Eyang Sapardi Wih, yang oke. yang sudah viral, apa bukan viral, populer, yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Asik. Nah dari situ gue baca-baca lagi kayak Khairul Anwar, terus siapa tuh salah satu penyair yang aduh gue lupa namanya, yang Nah, biasanya dia tuh kalau tampil tuh harus mabok dulu Mbak, dulu itu idaman gue juga tuh. Aduh siapa sih, ada iya itu. Aku Bukorinya. lupa. Ya, Nah itu itu ya masih ada yang terus agak gondrong gitu ya. terus baca juga Iya, iya. bukunya Sosiawan Leak. Wah, berat ya. Oke. Itu Terus akhirnya jatuh cintalah gue dengan puisi pertama yang menurut gue tuh, wah ini gue banget modelnya itu Eyang Sapardi sama ini Mas Joko Pinurbo. oke. Jokpin. Nah, Jokpin. Nah, kebetulan guru sastra di seminari itu dulu tetanggaan gitu sama Mas Joko, Mas Wah. Jokpin. Akhirnya gue Oke. diajak, Nas, mau nggak ketemu Mas Joko Pinurbo? Ya mau lah ya. Oke, Gue terus tuh membayangkan penyair itu akan seperti apa, enggak loh ternyata ya mereka hidupnya tuh ya biasa-biasa aja. Bahkan yang luar biasa hebat dari Mas Joko waktu itu yang gue tahu tuh warga di sekitar rumahnya tuh tidak tahu bahwa dia itu oke. penyair terkenal, sudah diundang kemana-mana bahkan luar negeri, taunya hanya kerja di mana gitu, dan prodiakon yang baik. Wah itu dia Mbak. Ya. Wah, keren berarti ya. Itu nah akhirnya gue Mas Jokpin. mencoba mengikuti gaya puisinya dia yang gaya puisi bercerita dan singkat-singkat. Nah salah satunya ini yang gue di Twitter tuh bikin juga nih, judulnya Kata Kala Malam. Woy, romantis banget ya, Wih, Kata Kala Malam. iya. Boleh lah, boleh, Jadi boleh. puisi-puisi gue tuh kalau yang simple gue masukin Twitter tuh pasti dikasih hashtagnya Kata Kala Malam. Nah ini nih. Dan kamu Halo, adalah, Frater Sahur. oh, halo Frater Sahur. Gue bacain Oke, ya. terusin.
Dan kamu adalah puisi yang tak pernah ingin aku selesaikan. Karena ketika selesai, aku tak tahu harus merindukanmu mulai dari mana. Wey. Itu bacanya waktu malam-malam lagi galau, hujan, mau tidur nggak bisa, terus tiba-tiba kangen, apalagi ya, lapar. Oh, dahsyat sekali ya, ini analisanya dahsyat sekali ya. Itu luar Tapi emang biasa gitu itu. sih. Luar biasa ya. Gua Kalau mengingat pengalaman-pengalaman dulu mencintai dan dicintai, baik dari asik orang gitu tua, ya. iya dong, baik dari orang tua maupun gini-gini juga waktu apa sebelum prater juga gue pernah pacaran juga sih Mbak. Asik. Mau disebut? Enggak ya, enggak boleh. Jangan disebut, maaf Manjar tahu ya, jangan disebut ya. Neng Ola, Repot Ola. ini kalau disebut. Neng Ola. Oh iya Ola. iya, ntar nih penonton kita tahu nggak nih Neng Ola siapa Nanti nih? aja. Oh Nanti iya, iya, aja. iya. Nah terus gue Prolog. membaca yang apa yang lu bikin itu Mbak baru ini tuh kok kayaknya nyambung ya memang ya gua ngelihat bahwa mungkin ini ya apa Roh Kudusnya bekerja di situ ya. Oke, Yang oke, ini oke, oke. ajari aku mengerti makna huruf dari namamu. Saat rintik hujan menyatakannya di bumi satu-satu. Tak peduli bahwa seruas hati menanti pelangi agar ejaan nama itu kian kupahami. Nah, dahsyat banget tuh, Mbak. Aduh. Gue nulis itu ya? Sampai Nah, malu. gimana ya? Lu yang nulis, lu yang nggak tahu. Kalau ini lu Iya. juga ya, karena kan di sini disebut saat rintik hujan. Berarti lu nulis ini ketika hujan, Mbak. Menanti seseorang Jadi, juga. Mas iya. Paya, selamat malam. Itu. Iya kan? Ya, Saat rintik memang hujan, terus ada menanti pelangi. kan itu dua dua kondisi yang nggak cuma romantis saja ya, tapi menyenangkan. Banyak orang yang suka apa namanya suka dengan kondisi ada yang ngasih like apa kondisi itu gitu mewakili perasaan. Kebetulan memang pas lagi hujan dan setiap hujan saya tidak tahu selalu rindu. Oh. Rindu Oh, banyak memang hal bener ya, ya? nggak cuma. Berarti Ya, bener ya kata orang tuh memang hujan itu kadang membuat, bukan membuat ya, memanggil memori sehingga memunculkan rindu-rindu begitu ya. yes. Bengilik kitik. Bengilik kitik. Ya memang itu satu bagian bukan satu bagian sih, satu kondisi, satu situasi yang mudah, gampang. Meskipun hujan kan kalau pas lagi bulan-bulan segini ini antara ada dan tiada ya. Tapi begitu nanti Ya, kalau musimnya pasti waduh itu menyenangkan banget. Ya ada puisi nah ini lagi Mbak, nggak? Kayaknya kamu rajin deh. emang rajin. Waktu belum sibuk mah rajin. Orang waktu sibuk aja rajin, kadang kadang tuh ya nggak tahu ya karena oh ini dulu nih Mbak sebelum gua melanjutin cerita gua ada yang nanya nih Frater Lionel ini dari Projo Jakarta Mbak Halo. belajar Halo nulis Brad. puisi apakah harus banyak baca referensi buku puisi atau bisa langsung mencoba dengan tulisan sederhana dijawab dah Mbak. Ya, sebelum menjawab, saya ada Imang Susu, ini satu penyair Bandung nih, luar biasa loh, dia juga Aduh nulis halo buku selamat puisi. malam. Nanti biar promosi sendiri ya, Mang, buku puisinya. Di sini mah bebas. Bebas Eh, di sini mau kalau promosi mau apa silahkan. sebenarnya puisi itu kalau menurutku ya itu kata dari dasar hati gitu, nggak ada perlakuan khusus untuk harus gimana gimana. Kalau tadi saya bilang yang tentang hujan itu ya kebetulan memang itu tadi salah satu kondisi yang spontan aja gitu. Ini sekarang pun kalau memang kita lagi enjoy, kita lagi nyaman bisa tuh keluar puisi. Kan dulu
kadang waktu zaman zaman aku kecil ya, mungkin zaman kalian juga, puisi itu yang harus wah aku Allah itu yang kesannya tuh gitu. Padahal sebenarnya enggak juga, yang sederhana pun juga bisa bisa asal kerasa kok kalau gitu. Kalau tulisan itu memang dibuat dari dasar hati yang paling dalam. Dan rencana Bo itu namanya. Wow. Ya kan memang Kalau rencana. nggak tahu waktu aku tadi gua sekarang aku romantis sekali ya perubahannya. Waktu gua masih sekolah dulu sih ya SMA awal-awal kuliah itu tuh memang kalau ngomongin puisi itu orang merasa berat karena mungkin acuannya Rendra dengan antara Kerawang Bekasi. Tapi gua dari Rendra suka nyanyian angsa Mbak karena di situ disebut Oke. Santo Petrus. Iya, 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 emang sih. Tapi Ya kalau kalau nggak ngomongin Rendra mah udah jago ya deh, kan kalau ngomongin Rendra mah udah jago. ya mungkin orang merasa sulit untuk menulis puisi atau mengungkapkannya itu dengan cara yang sederhana karena mungkin acuan yang mereka lihat itu ya Kadel Anwar, Rendra, kayak gitu kan. Mm, mm, mm. Betul. Makanya kalau ini ya kita udah pacunya dari kita aja gitu. Dan sebenarnya kalau pijakannya ala pijakan, kalau mau contohnya dari apa yang apa yang selama ini saya tulis, ini ya bocoran-bocoran. Itu tuh sebenarnya Wis, puisi itu menjadi menjadi semacam tulisan bukan tulisan sih apa ya, cerita yang dipersingkat. Nah, jadi dari kata-kata yang ada di puisi itu sebenarnya menceritakan banyak hal sebenarnya ya. Tapi tanpa disadari itu sebenarnya eh, apa ya? Kadang-kadang orang cuma baca biasa gitu. Kan kalau puisi itu suka kita harus merenung dulu baru ngerti gitu. Nah, kalau ketika merenung itu kalau disadarin benar, itu sebenarnya cerita dari apa yang ingin saya ceritakan. Itu kalau kalau mantap saya sekali. ya, kalau saya kadang-kadang juga nggak harus banyak ini kok. Ntar ya coba ya saya lihat tadi kan udah disiapin sih. Kadang-kadang nggak harus pakai kalimat-kalimat banyak yang panjang-panjang kok. Saya pernah maksa Mas Renjana itu untuk buat puisi, tapi kayaknya dia hanya berlaku 3 bulan pertama saja. Setelah sekarang udah nggak lagi. Bahaya emang. Aduh, nanti saya paksa dia. Uh, ada yang ini ya, cuma 2 kalimat saja nih. Aku rindu, aku rindu bintang yang sama kau pandang. Adakah esok kau beri lagi kesempatan? Cuman 2 kalimat itu. Aku rindu bintang yang sama kau pandang. Adakah esok kau beri lagi kesempatan? Cuman 2. Ya dua Saudara-saudara. juga kan langsung kalau dirasa-rasa tuh bikin merinding loh ya. Oh, dahsyat sekali kan. Berarti Tapi memang nggak harus perlu dari yang sampai sederhana yes, aja kan ya. yes, yes, yes. Nggak perlu sampai kita mikir yang harus bersemedi gitu. Nggak harus gitu. Makanya nanti kapan-kapan deh coba nanti ngundang kayak si Imang tadi ya, satu penyair Bandung. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi gimana dia bisa bisa punya inspirasi hanya dari hal yang kecil gitu. Tuh kapan-kapan begitu. Wes, mantap. Nah ini berarti ya tadi kan berarti tidak perlu merangkai kata menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang kan sekarang banyak ya Mbak bahasa Indonesia yang dari KBBI tidak pernah tersebut. Oke. Ya kan KBBI ya. Renjana lah, Senandika, terus apalagi itu kan banyak tuh yang kayak begitu-begitu Ya, tuh. ya. Jadi tidak perlu pakai kata-kata yang begitu kan ya, semenjana lah apa gitu kan. Nggak harus kata-kata biasa saja. Ya, kata-kata yang yang membuat orang jadi ngeh, yang biasa dipakai, yang apa namanya, bukan sederhana aja sih, tapi cenderungnya sekarang tuh udah mulai yang singkat. Kalau tadi kan cuma 2 kalimat nih, ada Ya, yang cuma beberapa kata, nah, orang udah tahu bahwa itu artinya apa.
Rame Oh, rame juga frater ini. Oh, belum oh, tahu dia ya. ini Xavier de France ini bruder Oh iya. Benediktin yang lagi apa ya, lagi tugas atau lagi tinggal di Roma. Oh, Malam halo. bruder, Frater. Bruder deng ya, salah. bruder. Kebiasaan yang Bro. Oke, oke, oke. Aku Oh, juga dulu jadi inget. awalnya sempat salah Mbak, karena kan ngelihat Oh gitu. postingan beliaunya ini tuh macam Romo gitu kan. Ya aku bilang Iya ya sih. terima kasih Romo. Oh bukan Romo frater, saya bruder. Oh iya gitu. Sama sama aja, bruder sama aja. Ya kan Nah mengabdi itu kan tadi mengabdi ya gitu. Mm-mm. kita bahas bahwa ya kalau yang mungkin orang suka itu karena puisinya itu apa berbau romantis, padahal puisi juga bisa jadi ungkapan apa ya, ungkapan kekaguman Hmm. terhadap apa ya, semesta mungkin, terhadap Tuhan, bisa juga doa gitu kan ya berarti ya Mbak ya. Yes, betul. Ya, betul. Doa. Nah ini Doa ya. gitu doang Mbak, gue mengharapkan lebih loh. Pasti baca juga ya. Gue juga baca itu. Aduh itu. Nah ini kan nih, Karena di kenapa? iya enggak sih Mbak, sok lanjut dulu. Ini aku terpukau dari apa ini bacanya, V atau V? Anuma. Ya. Diksi Mbak Anjar itu yang bikin meleleh. Saya mengenal kata beraja, rencana dari Mbak Anjar. Mhm. Memang saya memang sengaja bikin meleleh. Lanjut Pak, yang tadi komentarnya kepotong kan. Nggak, kalau dari yang ini, yang tadi Pak sore ya, tadi sore aku posting. Coba ya, aku baca, nanti kira-kira menurutmu ini apa? Sorry Siap. ya, saya bacanya ala kadarnya. Jadi eh, seperti biasa saja. Jika aku lupa padamu, apakah kau akan luaskan langit kelabu? Jika aku alpa padamu, mungkinkah kau kaburkan rasa kalbu? Kuakui, ragaku menjauh, setiaku meluruh. Tapi engkau yang perkasa pada semesta, malah menantang kembali. Adakah janji bisa begitu mudah diterjang halusinasi mata atau keinginan semenit reda? Kau, betapa ku hendak tutup muka, bukan karena malu, tapi karena setiamu pada hamba yang setianya sedang tertatih tak rata. Duh, kalau gua sih langsung connect Mbak. Apa? Apa? Itu tuh kadang juga gue gitu Mbak. Ini nggak tahu ya. Gue tuh merasa ketika menjalani hidup panggilan ini, kenapa gue jadi curhat panggilan ya? Memang ada masa-masanya ya, ya namanya juga manusia ya, di satu sisi tuh manusia, itu tuh jadi kalau ya gue bilang langsung connect ke gue, relate ke gue karena kadang hal yang seperti itu dengan bahasa yang lain gue ungkapkan ketika gue merasa lelah gitu loh. Aduh Tuhan, gimana sih ini gitu kan. Jadi ini buat temen-temen yang nonton ini, aduh gue jadi sharing panggilan begini kan ya. Gak apa-apa loh ya, kan tujuan terselubungnya kan itu. Gimana Eh, gimana? kadang itu ya kadang itu memang kalau lagi connect banget dengan Tuhan itu ya kasarannya mau badai, topan, gurun apa gitu diterjang, tapi ketika merasa diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk jalan sendiri itu jadi serasa ya udah kamu jalan aja, jadi diminta seperti masuk masuk ke sebuah hutan yang kita nggak tahu di dalamnya ada apa, harus nanti belok ke kanan atau ke kiri, hanya dibekal percaya udah jalan aja gitu loh Mbak, rasanya tuh jadi ya itu tadi ungkapan ya yang menurut gue sih itu ungkapan ketika gue merasakan kelelahan dengan panggilan lah begitu, itu dari gue sih tapi nggak tahu gimana. Asik. Kamu ini langsung dong-dong aja ya. Jangan-jangan udah nyontek ya. Nggak Mbak, emang itu kan kata-katanya gue juga kan pernah tuh update status tuh memang tidak menggunakan kata Tuhan ya, hanya
eh, apa yang kamu mau dari aku gitu kan. Asik. Mm. Hanya itu aja, apa yang kamu mau dari aku. Nah, itu kan salah satu ungkapan kelelahan gua ya, Mbak ya. Tapi Mm. dibilangnya tuh malah, ade, frater, lagi deketin siapa? Ya ampun. Kok malah dicurigain ya? Iya gitu. Tanggapannya tuh gitu ya. Ya hiburan juga sih Hah? ya dengan membaca Ya, ya. tanggapan-tanggapan kayak gitu. Berarti kan Tapi apa ya? menyenangkan sih. Kenapa? Menyenangkan nggak? Memuaskan gitu ketika kamu nulis itu. Kalau buat aku iya. Jadi apa ya? Kalau bahasa psikologinya mungkin itu buat aku rilis kepenatan, rilis ya Allah. Jadi buat apa? Gak usah nangis. Mengekspresikan buat Terus, mengekspresikan terus. relasiku dengan Tuhan itu ya terutama dalam menjalani hidup panggilan itu ya begitu. Jadi agak tenang, ada rasa Hmm. bisa damai lagi ketika Hmm. menulis itu. Oke. Luar biasa loh. Kalau dihubungkan lagi nih dengan aduh ini. Tadi kan puisinya itu tuh yang tadi tuh. Kamu udah langsung connect Hmm. nih pasti kayaknya hubungannya dengan panggilan nih. Panggilan apa? Panggilan khusus lah ya boleh dibilang seperti itu. Kalau yang ini, aku ingin menjadi titik akhir dalam naskahmu, menutup semua cerita dengan sempurna versi kita, dan membuat semua orang bahagia setiap kali membacanya. Ini salah satu contoh sebenarnya kalau menurutku ini semi apa ya, cerita ya, bukan puisi full ya, tapi kita membacanya seperti ini puisi dan itu Apa ya? itu. Puisi prosa ya, bukan prosa juga Ya sih ya ya ya, semacam masuknya. itu. Semacam itu. Nah, kalau ini menurutmu gimana? Ada ceritanya sih, tapi nanti menurutmu dulu gimana? Kalau aku Mbak, karena ini kan hampir sama dengan puisi yang gue buat kan ya. Gue duluan itu, baru lu. Ya, tapi kan gue tidak membaca puisi yang ini dulu nih yang aku ingin Ya menjadi ya. titik akhir dalam naskahmu. Nah, Yes. masalahnya kita punya dua apa ya? Dua cara Mbak, dua cara membaca bukan dua cara. Kalau gua menulisnya kan sebentar kenapa gue jadi lupa dengan puisi gue sendiri ya? Gue sambil Nih buka ya, juga ini. kalau Aduh. dari puisi gua yang tadi kan kamu adalah puisi yang tidak ingin aku selesaikan. Oh iya betul. Nah, kalau yang dari elu, aku ingin menjadi titik akhir. Nggak bisa nyatu kita ya. Yang satu nggak pengen Gak bisa selesai, nyatu, satu Mbak. pengen berakhir aja. Waduh, nggak Nah, kompak ini kita ya. Terus? yang satu, yang gue lihat ya, yang satu yang tadi Mbak Anjar bacain yang aku ingin menjadi titik akhir dalam naskahmu, menutup semua cerita dengan sempurna versi kita, dan membuat semua orang bahagia setiap kali membacanya. Ini yang aku lihat ya, ini ada relasi, karena ini relate dengan puisi yang tadi, yang kata kala malam. Yang satu, yang gue bahas yang punya lu dulu ya. Ya. Aku ingin menjadi titik akhir dalam naskahmu. Yang aku tangkap bahwa ada relasi, entah apa ini relasinya ya, relasi pacar lah, atau relasi khusus lah. Yang udah, ini gue mau selesaikan saja ini, gitu loh. Tapi diselesaikan dengan yang sempurna, yang bisa membuat orang ketika membaca relasi kita itu bahagia gitu loh. Nah, versi galaunya berarti kan versi punya gua ya. Ya Allah, punya gua galau. Yang satu ini nadanya positif, yang gua galau banget ya. Kenapa gua jadi malu bacanya sih? Grogi. Iya, Okay. kalau yang gua kan dan kamu adalah puisi yang tidak pernah ingin aku selesaikan. Ya memang relasi, ya gue jadi cerita ya, ini sebenarnya ya ketika merindukan seseorang yang kita tahu bersama ya Mbak ya. Aku Maaf, tidak perlu disebutkan orangnya nonton Mbak. situ ngomong ya. Aduh, oke. Okay. Bentar, dilihat dulu nih, kayaknya memang orangnya nonton sih. Oh ya, tadi sih sempat muncul join Iya, gitu iya, kan. iya. Gue tahu, makanya gue diem aja. Iya kan?
Dan kamu adalah puisi yang tak pernah ingin aku selesaikan. Nah, Hmm. karena ketika selesai aku tidak tahu harus merindukanmu mulai dari mana. Nah, Hmm. memang Mbak, jadi ini cerita ya. Puisi ini tuh gua kasih ke orang yang kurindukan itu Mbak. Asik. Dan dia bilang, kenapa? Kenapa lu nggak mau menyelesaikan? Ya mungkin dia sudah membaca punya lu kali ya. Dan dia bertanya, oh, ya nggak tahu juga. Dia nanya sih, dia nanya, kenapa tidak mau diselesaikan? Gitu. Terus, Ya adalah terus pembicaraannya berlanjut oh ada. sehingga ya bla 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 dan bla 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 ya. Tidak perlu kita expose juga di sini kan ya. Kok kayak pengakuan dosa sih? Bahaya nih. Gitu Gitu ya. Oke. dan apa? Ya memang begitu sih Mbak ya, namanya juga di satu sisi memang orang yang menjalani hidup panggilan kan bukan langsung berubah jadi malaikat kan, enggak ya, tetap punya sisi-sisi manusiawi kayak gua lah. Contohnya gua aja lah, jangan ngomongin orang lain. Gua masih suka kangen sih Mbak. Boleh lah, halo mantan-mantanku yang sedang nonton, mungkin ya aku kadang masih merindukan kalian. Kalau menurut orang lain mantan itu sampah, buat aku kalian itu salah satu pendukung panggilanku. Terima kasih. Oke, 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 oke. Wah, keren ini. Nah, Oke, terus. nah ya itu tadi, gue tidak mau, ya di satu sisi gue tidak mau menyelesaikan si relasi tersebut. Karena ketika kalau itu udah selesai, takutnya nanti kalau gue menyadari ya, takutnya nanti gue malah mencari-cari lagi. Mencari apa? Cari Ya mereka atau cari yang lain? mencari puisi yang baru, Mbak. Terus jadi buku ya? Itu. Nah, tapi dengan mengungkapkan seperti ini dan berani ngomong ke mantan, halo semuanya yang nonton harus berani ya ngomong sama mantan. Itu akhirnya mendapat pencerahan-pencerahan baru, Mbak. Oke, oke. Menurutmu Itu. ya? Oke. Jadi dari apa namanya kalau bahasa gua ya, dari relasi kasih yang ingin eksklusif, ya namanya juga ya gue masih muda lah ya. Gua masih muda Mbak. Lu termasuk muda ya? Udah. Lebih muda dari Mas Rencana kok. Nah, Terus? gue ya itu tadi apa namanya ya, dengan segala sisi manusiawi yang ada tuh, yang awalnya dari pengen relasinya eksklusif ya, apa ya, terserah lah mau disebut apa, pacaran lah atau pacaran terselubung atau backstreet atau apalah ya istilahnya, itu terserah, itu kan ada Mbak. Tapi ketika Jangan pakai bisa, Backstreet. oh iya, Backstreet iya, cowok semua. Jangan aduh pacaran sama Mbak, Backstreet. Mbak maaf nih, jangan ngomongin yang itu Mbak, jadi kita tahu umurnya berapa Mbak. Umur? Waduh. Eh, Bahaya nih. Muda itu tahu memang benar umurnya berarti loh. playlist itu menentukan umur seseorang Mbak. Jadi kalau lu masih dengerin Backstreet Boys itu Yang paling muda aja kelahiran berapa? 91 lo Backstreet lo. Oh, masih muda. Tuh kan ngomongin. bukan, gue jadi lupa Mbak, gue mau ngomong apa. Oh ini tadi yang mau apa, yaitu tadi mau pacaran atau relasi spesial yang eksklusif itu, ketika bisa diungkapkan lewat tulisan, terus berani ngomong sama orangnya, lalu bisa berubah si kasih. Kasih berat banget ya, kayak kasih ya, si kasih atau keinginan untuk menjalin relasi yang spesial dengan cewek tersebut, si itu akhirnya bisa gua ditingkatkan menjadi relasi kasih yang bisa saling mendukung Mbak. Itu yang Mirip-mirip pengalaman gua ya. Mirip-mirip Ya ya. gitulah Mbak. Mirip-mirip sama tulisan gue maksudnya. Buku gue Tulisan itu, apa Mbak? Jangan-jangan
Jangan-jangan lu nyontek ya dari buku gue ya. Itu Novel tulisan apa itu, Mbak? novel. Novel apa Mbak? Jadi Novel ini, lu banyak Mbak, ya ampun. aduh sayang, ini kaos ini sebenarnya ada salah satu tulisannya, cuman nggak kelihatan. Ini kan novel Beraja, Rencana, Daksa, itu kan ceritanya agak mirip-mirip kamu tuh. Padahal kan kamu kenal Rencana zaman kapan? SMA. Di Mertoyudan ya? Mm-mm. Di perpustakaan. Ya iyalah, mau di mana lagi? Dikembaliin nggak bukunya? Bukunya dikembaliin nggak? Alhamdulillah dibalikin Mbak, karena kalau nggak dibalikin repot. Ada beberapa, jadi inget kan, sorry ini jadi kita ngomongin alur ngidul dulu ya, mumpung inget Ya, nih. Di Jakarta, Projonya itu apa namanya, di Jakarta ada satu frater waktu itu dari zaman Friendster, saudara-saudara Friendster ya, ya ngikutin ampun. Beraja. Nggak, bentar Mbak, ini penonton kita paham nggak atau rooming nih dengan kata Friendster gitu ya? Itu pokoknya Projo Jakarta pernah baca Beraja dari dia masih di seminari sampai jadi pastor. Terus di Satya Wacana, kok Satya Wacana? Gue sekolahan satu lagi, tempatnya Frater Catur dulu, SMA-nya. Nah nih, Aduh, ya kita apal. nggak bisa orang ya. Ada satu, kok Satya Wacana mas kok ini universitas ya. Wacana Ada Bakti. pokoknya, Wacana Bakti. Wacana Bakti itu juga bahkan guru apa namanya, petugas perpustakaannya itu sampai jadi temanku, meskipun ibu-ibu jauh di atasku ya, gara-gara Beraja. Dan katanya sih menginspirasi para seminaris itu beberapa, dan ada yang udah jadi pastor sekarang. Maaf nih, ini Jadi, maaf dulu nih Mbak, boleh nggak nih? Maaf nih, gue potong sedikit. yeah. Yang pertama tuh yang Renjana ya, Beraja, saya Beraja. Nah, Beraja. ketika gue baca Beraja Mbak, gue tuh membayangkan lu tuh orangnya tuh, ya memang ya kita perlu ketahui ya, ekspektasi itu memang kadang berbeda dengan realita ya Mbak ya. Gue tuh membayangkan lu tuh orangnya dulu, oh ini penulisnya nih Anjar nih, pasti orangnya kalem. Aduh, salah Ya gitu Mbak. saudara-saudara. Ya Allah, ternyata pas kenalan waktu itu, kita kenalan yang di Gema itu ya, saya Anjar. Ini Anjar yang nulis buku. Iya, ya Allah, orangnya receh ya. Ya begini. Hancur sudah gambaranku Mbak. Nyesel nggak lo? Baru kenalan sekarang misalnya maksudnya. Aduh. Ya itulah kira-kira. Tapi ini agak ini aja sih. Tadi aku pas soalnya ada siapa yang dari Jakarta itu, jadi inget itu. Yang tadi kamu bilang ada frater. Oh ya, ada frater tadi dari Jakarta. Nggak tahu nih masih nonton apa enggak nih. Rencana juga ada. Jadi sebenarnya 3 buku itu, 2 ya paling tidak, karena yang Daksa kan baru nih. 2 buku itu sudah menghasilkan beberapa pastor tanpa sengaja. Yang di Bandung juga. Oh, jadi mau ingat kan? Ini bahkan nih tahu nih, ini kelihatan nggak? Kelihatan jeleknya nggak? Rencana, ya. Kelihatan jeleknya? Kelihatan itu Tahu pasti gara-gara basah ya. Sampai keriting-keriting begitu tuh. Yes. Tahu nggak siapa dan kenapa? Enggak, Mbak, enggak. Anggap aja gue nggak tahu, Mbak. Ya. Saya kadang nggak ikut. Aduh, ya ampun. Ini pernah kupinjamkan sama seorang frater di tetangga atas. Tetangga atas. Yes. Hmm. Lalu entah gimana, tiba-tiba ada satu yang sekarang udah jadi pastor di Roma, mungkin Bruder kenal. Saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi pokoknya pastor baru. Entah gimana tiba-tiba kecemplung di akuarium. Bayangkan saudara-saudara. Wow. Akuarium. Mungkin ikannya pengen baca juga, Mbak. Kayaknya biar jadi romantis ya. Bener. Tapi nih ngomongin nih, mumpung keinget nih Mbak, mau nanya nih, Beraja, Rencana, terus sekarang yang baru keluar Daksa ya. Daksa. Nah, pertanyaan pertama, ini
para penontonnya harus membaca ya Renjana, Beraja, Renjana dan Daksa. Nggak harus sih, Katanya dianjurkan orang ya, itu kalau dianjurkan. menulis pasti dari lingkungan yang terdekat ya Mbak ya. Contohnya, Sama. nah, contohnya teen lead-nya Mbak Anjar yang judulnya Nina and the Troublemaker, ternyata itu kan cerita semasa Mbak Anjar dulu SMA. SMP, tapi SMP. jadiin SMA. SMP, Tapi jadi SMA. oh dijadiin SMA. SMP, Nah, tapi SMA. Beraja, Renjana, dan Daksa ini bagaimana Mbak pertanggungjawabannya? Penasaran ya? Kalau penasaran, kayaknya bagus kalau dijadiin seri ini kita ngobrol. Dan Karena yang nggak tahu, tapi berarti ada beberapa yang diangkat dari kisah nyata kan ya? sebenarnya nggak nyata-nyata banget sih, boleh dibilang refleksi ya. Kan 2002 Beraja ini yang boleh dibilang fenomenal karena di sini puisinya lumayan banyak. Nanti saya coba cuplikan sedikit. Itu teh memang apa sih, gejolak rasa dan gejolak rasa aku sekian lama gitu, tidak hanya kepada kaum berjubah saja gitu, tapi kepada kaumku sendiri, karena tidak mungkin apa mengeluarkan segala macam kata-kata itu. Mengungkapkan. Akhirnya aku tuliskan ini. Nah terus ini kan 2002 nih, hitungannya 2002 ya, meskipun launchingnya 2003. Lalu tuh seiring perkembangan zaman, Gaya sekali. beberapa pembaca udah mulai penasaran, terutama yang Romo Daus, lalu Ola, gimana kisah cinta mereka segala macam. Nah seiring jalan itu ternyata memang ada gejolak-gejolak lagi nih. Nah harus diakui yang di Renjana ini memang gejolaknya lebih ke para kaum berjubah, dalam hal ini Romo Daus. Bagaimana mereka mengolah rasa segala macam kayak gitu tuh buatku ada sesuatu gitu. Apalagi kan pergaulanku sama kayak orang-orang kayak gini nih, kayak si satu anak ini nih, diakon ini satu ini ya. Doakan. Calon diakon. Iyalah, calon diakon udah boleh kan kusebut diakon ya? Boleh. Apa lagi ya? Boleh. Oke. Itu kan itu tidak mudah, apalagi berhubungan dengan orang-orang muda, terus yang lain jenis kelaminnya beda segala macam, itu ada lah pasti pertentangan itulah. Nah terus triggernya itu, kalau dirimu tahu Mbak Bonita nggak, almarhum? Pernah kenal nggak? Kayaknya namanya sih nggak asing ya Mbak ya. Di Angela dulu, guru di Angela. Nah Mbak Bonita tuh juga sangat prihatin dengan banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan kalian gitu. Terus bilang sama aku, mereka itu dipanggil dan menuju jalannya aja udah susah. Nggak banyak. Itu yang nggak banyak cuman 1-2. Ya udah sih, dibiarkan saja dengan jalannya. Kenapa harus diganggu? Dan yang di dalam juga kalian itu harusnya tahu bahwa pilihan Allah, pilihan yang benar-benar dipilih. Ya udah sih, jalan aja. Jangan mengganggu jalan orang lain. Kurang lebih seperti itu, soalnya panjang banget dia cerita. Nah, terus udah gitu aku kan nanya, itu dalam perjalanan Cimahi itu dari Cimahi ke Bandung. Nah, aku nanya sama dia, nah terus kan kita nggak bisa hidup kita, apalagi Mbak Bonita juga waktu itu kan aktif kemana-mana, dalam hidupan kita kan nggak bisa jauh-jauh dari mereka Mbak. Nah itu makanya yang namanya ketulusan itu harusnya sudah dipupuk dari awal, dengan saling menghormati, saling mengerti, dan membuktikan bahwa persahabatan antara kaum berjubah dan awam itu memang ada. Tapi kalau udah ujuk-ujuk, nggak mungkin, nggak ada. Belum apa-apa tuh nggak ada. Nah itu menantangku, makanya buat ini. Berarti trilogi bisa disebut trilogi kan ya? Trilogi nggak sengaja itu. Ya, trilogi antara Beraja, Renjana, dan Daksa ini mengangkat sesuatu yang mungkin banyak orang itu tidak mau ungkapkan mungkin ya. Bisa dibilang gitu nggak sih Mbak? Betul, bisa seperti itu. Dahsyat sekali ya kita ya, ngomongin puisi jadi
ngomongin novel, relasi begitu ya. Karena kan ada hubungan antara mereka itu sebagai sebuah kesatuan. Waduh. Serius lagi udah. Gak sanggup deh kalau yang serius lagi dah. Susah Mbak. Iya. Ini Nah, sebenarnya ya agak menarik kalau misalnya kita nanti kapan-kapan ngajak yang pernah baca Beraja, Rencana, dan mungkin nanti Daksa ya. coba nih dari 14 orang yang menonton live ini, coba munculkan di kolom komentar. Wah, gaya banget ya gue ya. Munculkan di kolom komentar siapa yang sudah membaca Beraja, Renjana. Ya nggak tahu, Daksa kan katanya baru keluar lah ya. Tuh, ya. Ada sih, satu, ada paling nggak ada 3 yang aku tahu. Dari yang nonton. Kan nanti mau di apa namanya itu, dikirim Cetak ulang. ulang. Cetak ulang. Bukan ya, nanti kalau selesai direkam terus kita jadi posting lagi tuh, itu nanti akan ketahuan juga tuh. Oh iya, di record lah ya, di record. Ya, di record itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Lagu yang Siapa nih Romo Daus ini? Sosoknya sempurna sekali di mata saya. Mau tahu apa? Mau tahu banget. Sampai saat ini, karena itu tadi, karena apa? Dulu waktu belajar tentang sastra, tentang nulis itu, guruku tuh bilang bahwa nggak usah membayangkan tulisan yang repot gitu ya, angkatlah dari apa yang dialami sehari-hari. Nah, berarti kan sosok Romo Daus itu ada, Mbak. Siapa dia? Ini dari awal saya baca tuh masih mencari nih. Siapa Romo Daus ini? Mungkin itu juga kali ya motivasi gua masuk ke Projo Bandung, mungkin itu ya, mencari Romo Daus itu siapa. Bilang. Kita jadi door prize yuk. Siapa Romo Daus yang bilang? Dari 100 orang Romo, ya 100 lah ya, 100, 110, 120-an imam yang berkarya di Bandung itu, masa ya gua harus nanya satu-satu, kamu kenal Banjar nggak? Kamu apakah kamu? Kayak gitu kan, Mbak? Emang lu kira orang Bandung? Kalau bukan orang Bandung, kumaha? Nggak, Mbak, gue yakin itu Bandung lah, Mbak. Yakin lo? Wah, beneran itu. Padahal ya. Semoga ya. Padahal siapa namanya? Waktu Beraja kan pertama kali novel pertamaku ya. Waktu membuat itu sudah banyak yang bilang nih, jangan kaget nanti kalau kamu pasti akan ditanyain siapa tokoh-tokoh ini gitu. Terus aku menjawab bahwa ini tokoh fiktif sebenarnya. Tapi kan setidaknya kamu punya acuan lah, ada siapa yang bisa menjadi imajinasimu sebagai Romo Daus. Waktu itu Frater Daus soalnya di Beraja itu. Iya kan udah tabisan, Mbak, jadi Romo dong. Ya, itu saking aku ini saking ingin supaya tidak menebak siapapun ya, dimanapun lah, nggak di Bandung aja, itu membuat detail biaranya lalu segala macam itu perpaduan di biara-biara yang ada di Bandung. Nah lo segitunya gue biar tidak buset dah, biar nggak dicari ya. Iya, tapi karena tadi memang nggak salah juga sih, pembaca pasti akan seperti kata kamu, tidak akan jauh dari yang dari yang ada di sekitar kita. Bahkan yang sedang kurayu, Novi Basuki itu seorang mantan santri yang sekarang lagi kuliah di Cina, itu tuh sangat mengidolakan Ola. Ini kebalikannya Daus ya, karena buat dia Ola itu perempuan yang sempurna dan segala macam kayak gitu. Dan dia bertanya, itu siapa? Di Bandung gue temuin. Ya cari aja sih itu kalau ada. Kagak ada mana-mana. Kayak ini, Mbak, maaf kita membahas karya orang lain ya, karyanya Pidi Baik yang fenomenal luar biasa, Dilan dan Milea itu kan. Sampai berapa kali aku nonton di YouTube tuh ada orang yang berusaha mencari
sekolahnya di Yes, mana, yes, terus yes, si Dilannya itu siapa, Mileanya siapa yes, itu kan yes, mungkin ya karena apa orang-orang penasaran ya sampai mencari seperti itu. yes. Iya, Nah, memang aku juga nggak penasaran. disalahin juga sih. Udah kumaha ya, kamu boleh deh jadi Romo Daus boleh. Siapa Romo Daus, siapa Ola? Itu pertanyaan kita. Tapi itu berarti buat penulis berarti itu berhasil. Iyalah. Karena apa yang ditulis itu bisa membantu pembaca untuk membayangkan siapanya itu. Meskipun keponya, oke, okay. Boleh deh. Nih Mbak, mengenai puisi lagi Mbak. Ada Boleh. ya ini. Ini curhatan lagi tentang hidup panggilan ya Mbak ya. Iya. Apa sih? Ini hari hari apa sih? Kenapa gue jadi pengen banget curhat panggilan ya? Aduh, itu udah siap pakai itu color. Gue udah pakai kolar. Kalau kolor di bawah Mbak. Waduh, ntar di band. Maaf nih. Gila, Aku punya emang temen enggak. Mbak. Aku punya temen. Dia itu ketika aku masih pendidikan, ya Allah kayak polisi dan tentara ya maaf ya bahasanya karena di sini memang lingkungannya apa Oh, tentara gitu jadi bahasanya pendidikan. oke. Waktu aku masih kuliah lah ya, kuliah Hmm, hmm, S1 maupun S2, hmm, ada seorang frater adik kelasku yang aku lihat itu tuh galau gitu loh. hmm, hmm, Dan dia pernah cerita, hmm, Mas, gimana ya aku maju terus dalam hidup panggilan atau gimana hmm, gitu kan. Terus aku tanya hmm, masalahnya apa? hmm. Ya kembali lagi pengen menjalin relasi yang spesial dengan seorang perempuan yang kita sama-sama tahu mbak sebenarnya perempuan itu siapa. Waduh, kayak gue dukun Nah, aja lu. Hah? Enggak Kayak mbak, gue dukun karena aja. anak gemah mbak, pasti lu tahu kan mbak. Dukun beneran ayah. Oke, oke, oke. Oke, terus? Nah, terus suatu saat aku bikinin lah puisi buat dia. Tapi Hmm, memang kata-katanya itu apa? Kata-katanya tidak puitis sekali mbak, hanya kata-kata cerita doang. oke. Nah, tapi orang menganggapnya itu gua mbak. Kasihan deh. Kasihan deh Yang aku kamu. bacain ya. Astaga. Ini aku Boleh, boleh, bacain ya. boleh. Iya, Bentar. boleh. Puisinya tuh judulnya Frater. Oh, oke. Mungkin karena itu Terus? orang langsung mengiranya itu gua kali ya. Frater. Oke. Aku mengenal seorang frater. Ia Hmm, lucu dan menyenangkan. Ia asik. sederhana dan bersahaja. Hmm, Beberapa hari yang lalu, kutemukan frater itu tenggelam dalam linangan air mata, meratapi sang aduh. bunga yang mati karena dipetiknya dan disimpan tanpa tahu akibatnya. Gak busuk ya bunganya ya? Mati, Mbak. Kan gue Busuk nggak mati, Mbak, bunganya. mati lagi. Oke. Terus, terus. Lalu? Iya, ya, gue baca lagi ya. Mungkin baru ada yang Hmm, datang nih. Baca lagi. Frater, judulnya Frater. Aku mengenal hmm, seorang frater. Ia lucu dan menyenangkan. Ia asik. sederhana dan bersahaja. Beberapa hari yang lalu, kutemukan Hmm, frater itu tenggelam dalam linangan air mata, meratapi sang hmm, bunga yang mati karena hmm, dipetiknya dan disimpan tanpa tahu akibatnya. Nah, kenapa gue bisa menulis bahwa meratapi sang bunga yang mati karena dipetiknya dan disimpan tanpa tahu akibatnya? Ini hmm, tuh mereka tuh ya istilahnya deket lah, hmm. deket sampai akhirnya si ceweknya nggak mau lepas mbak. Susahnya Oh, dari repotnya pihak. di situ. Oke. Makanya aku Dari pihak ceweknya. menggambarkan bahwa si cewek itu dengan bunga yang mati karena kalau sudah ketergantungan itu nggak bisa bertumbuh lagi. Nah, masalahnya orang menyangka itu gue. Padahal gue gitu. Oh, bukan. Enggak, Mbak, itu adik kelas, Mbak, itu adik kelas. Oke, oke. Lalu selamat nggak? Itu kenapa?
Selamat nggak adikmu? Selamat akhirnya dengan proses yang cukup berat, terus dibantu oleh romo-romo pembimbing, dibantu juga oleh kakak kelas dan teman-temannya, akhirnya bisa lepas dan dua-duanya bisa terima gitu loh. Nah memang Saudara-saudara, dengarkan. begitu. Iya, Jangan pernah betapa main api kalau tidak mau kebakaran. tidak enak saudara-saudara menyimpan Itu mbak. sesuatu. Iya, iya. Nah kalau membahas ini puisi gua yang frater, terus juga membahas tadi tentang Beraja, Renjana dan Daksa. Menurut seorang Anjar Anastasia, weh dia bahasanya tuh Asik. MC banget gue ya. Iya, iya. Ke bawah ya minggu lalu loh ya. Minggu yang lalu Iya, iya. minggu lalu MCK Iya, kan, minggu MC lalu ya. Kuskupan. Iya, iya. Iya, iya. Gimana Nah, gimana? kalau dari sudut pandang Banjar, Hmm, nah apa sih yang bahasanya mungkin apa batasannya ya, apa itu? sehingga Batasan gimana? bisa saling mendukung dan tidak seperti, ya maaf dikata, jadi tidak seperti adik kelas gua yang apa tanda petik kebablasan gitu loh. Soal hati itu susah ya. Susah sekali. Karena kalau mengandaikan kedewasaan dari dua belah pihak kan susah juga, Mbak. Ya, ya kalau kedewasaan ini harus kesadaran dua-duanya ya. Kalau dari ceritanya kamu kan itu yang satunya belum bisa ngelepas. Yang satunya lagi Ya, mungkin sudah mulai melepas, tapi kalau diilik-itik ya tergoda lagi. Eh, itu ada di beraja gue. dia promosi. Ini dari tadi aku itu di bagian ceritamu yang seperti kamu itu ceritanya di bagian ketika si Daus itu mau justru mau apa minggu-minggu yang mau bulan-bulan menuju tabisan. Kamu bayangkan kalau misalnya adikmu itu kan prosesnya ya kita berharap dia selamat sampai tujuan ya. Tapi maksudnya prosesnya masih awal lah ya boleh dibilang gitu ya. Nah ini Daus adalah sosok calon pastor yang ketemu cinta pertamanya dia yang ternyata memang sudah perfect dan juga sebenarnya dalam kebimbangan terus kayak menemukan sesuatu dan nyambung gitu. Nah, kamu bayangkan itu sangat wow. Aku mencoba khusus untuk bagian ini mencoba menjadi Daus. Aduh, mencoba menjadi Daus. Bagaimana mungkin itu seorang perempuan jadi laki-laki ya? Waktu lagi. Dan terus yang bagian ini aku membutuhkan seorang waktu itu masih frater. Yang sekarang udah jadi pastor. Nah kalau ini boleh lah aku bilang, cuman aku menyebut inisial saja ya, karena itu seniormu. Itu aku nyebutnya Romo City sekarang. Aku membayangkan dia, aku bilang sama dia, frater ya waktu itu, frater, bisa nggak sambil membayangkan ketika kedatangan perempuan yang kamu cintai di saat hampir mau bulan-bulan mau ditahbiskan. Kita sebut saja Siti, gue bilang gitu. Nah, makanya disebutnya Romo City. Waktu ketemu segala macam intens gitu, terus tiba-tiba si Siti ini memberikan sebuah surprise yang Frater Daus ini baru sekali itu dapat di luar keluarganya. Surprise itu apa? Kan kamu belum baca belajar kan? Kalau yang udah belajar tahu pasti udah tahu. Apa Mbak? Cuman di pipi. Mbak kan gue ini biar orang tuh penasaran, Mbak ini kan namanya strategi sales gitu Mbak. Iya, aduh pintar sekali ya. Nah, Oke lanjut serius lagi ya, lanjut serius lagi. nah lalu Kecupan ya, kecupan. Iya, kecupan sih. Tapi itu benar sesuatu yang karena baru pertama dan itu terasa memang lagi pas momennya banget pas banget gitu. Kerasa dinginnya, kerasa apa bedanya gitu kalau cuman sekedar ibu atau adiknya yang mencium gitu. Dan dari si Frater City ini akhirnya aku bisa menuliskan bagian ini. Mau dibacain dulu? Soalnya beraja kan kamu susah kan dapatnya kan? Bentar Mbak, ini tuh
ternyata ada batas waktunya ya, 15 detik lagi loh. Nanti kita sambung lagi gitu ya. Oh gitu. Nanti kalau mati kita Soalnya sambung udah lagi ya. sejam ya. Hmm. Oh gitu. Nggak kerasa ya, sejam loh kita ngobrol-ngobrol gini tuh. Oh, gitu. Bentar, Gak usah lama-lama 3, juga paling. 2,